Halo Sobat Trader, kembali lagi dengan saya Michael Yudi. Kesempatan kali ini kita mau bahas kenapa kerugian Anda lebih besar daripada keuntungan Anda. Ya, seringkali kita trading mungkin berapa kali Sobat Trader profit ya, mungkin lebih besar, lebih banyak ya untuk potensi keuntungannya ya. Tetapi ternyata kalau dihitung lebih besar kerugiannya daripada keuntungannya. Nah, kita mau bahas bagaimana supaya keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Oke, langsung saja, mari kita bahas. Oke, Sobat Trader, langsung bahas kenapa kerugian lebih besar daripada keuntungan ya. Kenapa kalau lossnya itu lebih besar daripada profitnya ya. Kita mau bahas ini ya, Oke, jadi kenapa loss ya, akhirnya jadi loss juga ya. Loss ya, akhirnya ya kita kalau loss tentunya pastinya ya sedih ya. Loss ya, kita juga tentunya tidak ada yang mau kalau loss. Oke. Nah, kenapa kerugian kita lebih besar daripada keuntungan kita ya? Kenapa? Mungkin banyak yang bilang, wah ini mah konspirasi ini, wah kenapa kita bisa loss terus ini ya, kenapa kita sulit untuk profit ya. Juga mungkin nanti ada yang bilang, wah ini kayaknya kita lawan bandar nih, lawan broker nih, kita nggak bisa menang ini, kita bisa kalah terus ya. Juga ada nanti bilang, wah ini kayaknya ada stop loss hunter nih, SL hunter ya, baru kena SL dibalik lagi nih ke arah profit nih, seharusnya profit nih tapi kok ini dibawa ke stop loss dulu baru ke arah profit. Wah, dan lain-lain, dan banyak alasannya dah ya. Jadi ini mungkin alasan-alasan yang seringkali terjadi ya di dalam trading ya, di dalam dunia trading. Oke. Nah, kita mau bahas ya, kenapanya yang benernya ya. Kenapa kita lebih sering rugi ya, lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kenapa? Mari kita bahas. Pertama adalah psikologi trading ya, psikologi trading. Jadi ini perlu kita latih ya. Ada namanya FOMO ya, FOMO sendiri ada videonya ya, videonya ada di YouTube channel ya. Ya, Sobat Trader bisa lihat ya, tonton video tentang FOMO ya. Ini kali seperti ini ya, ini trading, kita trading ya, kemudian kita ambil posisi open, misalkan open buy ya, ternyata dia turun ya, salah posisi ya, dia pun salah posisi. Sudah jelas sebenarnya kalau secara analisa dia udah berubah arah ya, dari mungkin tadinya uptrend jadi downtrend, tapi salah posisi. Jadi karena kebingungan ya, terus berharap harga naik. Jadi kalau harga naik sedikit aja ke level sini ya, ke level BP akan ditutup ya. Ternyata udah level BP dikit nggak ditutup ya, dan ternyata setelah itu harga turun kembali dan akhirnya loss juga ya. Jadi ini seringkali terjadi ya, psikologi trading seperti ini ya, diawali dengan karena masuk pasar terburu-buru ya, fear of missing out, FOMO ya. Jadi seringkali belum waktunya masuk, belum ada konfirmasi ya, swing low atau swing high ya, tapi langsung masuk pasar ya, sehingga salah posisi. Nah, tentang psikologi trading ini ada juga video-video di YouTube channel, bisa Sobat Trader tonton ya. Oke, nah ini permasalahan kedua tuh TP kecil, SL besar ya. TP itu take profit, target untung, stop loss itu SL itu stop loss ya, batasan rugi ya. Jadi TP 20, SL misalkan 200 ya, bahkan mungkin tanpa SL bisa lebih ya. Jadi TP 20, misalkan 20 ya, kena profit banyak 10 kali ya, 10 kali profit. TP sebanyak 10 kali TP ya, profit, tapi kemudian satu kali loss habis semua ya, bahkan mungkin tanpa stop loss jadi kena call margin ya. Ini yang sering kali mungkin terjadi ya, jadi ini harus kita atasi ya.
Kemudian trading lawan tren ya. Jadi trading lawan tren ini juga harus kita hindari ya. Contohnya misalkan seperti ini di GBP CHF ya, Great Eastern Porcelain terhadap Swiss franc. Ya, misalkan contohnya seperti ini sudah ada high di sini ya, ada low, kemudian ada higher high, kemudian ada higher low ya. Ini juga ada indikasi yang tadinya mungkin downtrend ya, di downtrend, tapi kemudian ada perubahan seperti ini, dia bentuk higher high, higher low. Jadi indikasi ada perubahan tren. Tapi tetap aja misalkan di sini dia ambil posisi sell ya, karena mungkin secara analisanya dia mungkin double top ya, mungkin dia sell ya, dengan target mungkin di bawahnya sini ya, low di sini ya, tapi ternyata nggak nyampe TP, kemudian dia naik ya, dan di sini dia berharap untuk turun lagi ya, sempat ya turun, belum kena TP-nya seperti ini kan tadi kan, turun sempat profit lagi, tapi belum kena TP-nya, karena TP-nya kan di sini ya, dia tahan lagi berharap kena TP, tapi ternyata harga naik lagi ya, loss lagi, loss ya, semakin loss ya. Ini lawan tren ya, karena lawan tren ya, jadi jangan lawan tren ya. Jadi misalkan di posisi sell tadi di sini ya, jadi jelas ada indikasi perubahan tren karena bentuk polanya jadi higher high, higher low ya. Ini kan tadi high di sini, ini low di sini, dia kemudian high ini lebih tinggi daripada high ini, low ini lebih tinggi daripada low ini ya. Jadi higher high, higher low itu indikasi perubahan tren. Tadinya downtrend jadi uptrend, tapi masih aja open sell, berharap kena TP di low sini, tapi ternyata dia naik terus dan akhirnya loss ya. Oke, jadi bisa jadi di combine dengan tadi ya, take profitnya mungkin segini ya, sekitar misalkan 20 pips tadi, ternyata stop lossnya 200 sampai sini ya, di atas sini, jadi loss. Nah, totalnya di loss. Nah, sobat trader nih, sobat trader jadi bagian yang mana nih ya? Yang tadi FOMO ya, psikologi tradingnya terganggu, atau yang tadinya profitnya kecil, stop lossnya besar, atau yang bagian yang lawan tren ya, kalau trading ya, sobat trader di bagian yang mana ya? Yang seringkali karena hal itu sobat trader jadi mengalami kerugian ya, loss. Oke, silakan ya, cantumkan ya di kolom komentar ya, sobat trader bagian yang mana. Oke, kita lanjutkan. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya ya tentunya psikologi trading harus dijaga atau dilatih ya. Memang ini perlu waktu, memang perlu waktu untuk kita melatihnya ya, tapi tidak usah khawatir ya, nanti bersama-sama kita bisa diskusi ya di dalam grup ya Telegram ya, Forex Impro itu bisa, grup Telegram, di situ bisa diskusi hingga kita tidak FOMO ya, tidak langsung masuk pasar ya karena takut ketinggalan tapi akhirnya loss ya. Nanti kita bisa sama-sama diskusi di situ. Oke. Kemudian ada risk reward rasionya itu minimal 1:1 ya. Jadi kalau kita stop lossnya, risknya itu 50 pips ya, maka take profit kita minimal 50 pips ya, supaya 1:1 ya. Jadi jangan kayak tadi 20 pips TP nya, stop lossnya 200, memang profit 10 kali tapi kemudian loss sekali habis juga ya. Tapi kalau ini kan, kalau dia kita minimal 1:1, loss 50, take profit 50, loss 50 ya, BEP seperti itu. Apalagi lebih baik risk reward itu 1:2 ya, jadi rewardnya lebih besar ya, atau 1:3 sehingga win rate kita tidak harus besar ya, tidak harus besar. Misalkan 1:3 kita cukup 33% saja win rate nya ya. Jadi dari 100 kali transaksi kita butuh hanya 67 ya, 67 kalinya loss tapi 33 kalinya profit, itu udah masih profit ya, apalagi lebih daripada itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi trend is your friend, just follow the trend ya. Jadi udah dijelaskan ya, kalau udah lawan trend itu ujung-ujungnya loss ya. Jadi jangan dilawan trennya ya. Kalau udah uptrend kita ikutin dia naik, jadi kita posisi buy. Kalau dia downtrend kita ikutin aja posisi sell ya. Lebih baik kita tidak melawan trend, karena trend is your friend, just
follow the trend. Oke, demikian solusinya. Oke Sobat Trader, sudah cukup jelas ya bagaimana supaya kerugiannya tidak lebih besar daripada keuntungannya, ya kebalikannya. Jadi keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Ya, kiranya video ini bermanfaat buat Sobat Trader semua. Jangan lupa klik like dan share. Bagi Sobat Trader yang belum subscribe YouTube channel ini, klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya supaya Sobat Trader dapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.